kasih di dalam Tuhan Yesus, apa kabar? Saya percaya sepanjang minggu ini kita semua sudah dipelihara dan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, pagi ini tema yang diambil adalah Immanuel, yang artinya Tuhan Allah beserta dengan kita. Nah, sebelum kita masuk dalam satu kebenaran firman Tuhan, saya rindu mengajak setiap saudara dan saya rindu mendoakan setiap saudara pagi ini. Mari kita semua boleh mengangkat dua tangan dan saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Bapa yang di dalam surga, Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada. Engkau urapi kami penuh dengan Roh Tuhan, Engkau jamah dan Engkau bentuk setiap hati dan pikiran kami boleh menjadi tanah yang subur yang siap Kau taburkan benih firman-Mu. Terima kasih Bapa. Saya percaya setiap benih firman taburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tetapi selalu menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Nah, tema pada pagi ini sekali lagi adalah Immanuel atau Allah beserta dengan kita. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan Matius 1 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Dan saya akan bacakan untuk setiap saudara. Haleluya. Nah, di dalam ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan, maksud itu malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ayat 22. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi saya garis bawahi, yang akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Katakan Allah menyertai kita. Nah, ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat demikian seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu padanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Haleluya. Nah, pada pagi ini tema yang diambil adalah Immanuel, yang berarti dia Allah menyertai kita semua. Haleluya. Nah, pesan Natal pada pagi ini berbicara tentang Natal, berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ke bumi ini menjadi manusia, karena dia mengasihi kita, menebus setiap kita dari dosa supaya kita beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan dia. Yang mau, yang mengerti tentu katakan amin. Haleluya. Nah, berbicara tentang Immanuel yang berarti Allah menyertai kita, pagi ini ada 4 pesan Tuhan atau 4 pesan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita semua. Kiranya ini kita boleh merenungkan apa yang Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Haleluya. Mengerti katakan amin. Nah, pesan yang pertama berbicara tentang Allah menyertai kita. Nah, saudara dan saya, kita bisa melihat hari-hari ini pandemi COVID-19 masih belum menurun angkanya, tetapi di dunia ini terus bertambah. Saya percaya walaupun pandemik sekalipun, dalam berbagai hal apapun yang terjadi, satu hal saya mau katakan, Tuhan Yesus menyertai kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, yaitu Immanuel, yang berarti dia menyertai kita atau Allah beserta dengan kita. Nah, ada beberapa saya sampaikan pagi ini bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Artinya dalam segala hal apapun yang Tuhan izinkan terjadi, saudara harus sadar, saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita, tetapi Tuhan selalu menyertai kita, karena inilah janji firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Hal yang pertama berbicara tentang Tuhan menyertai kita. Yang pertama adalah Tuhan selalu memelihara anak-anaknya. Yang mengerti, yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Nah, saudara tahu pada zaman yang dulu, di
di zaman waktu ketika Musa mendapatkan satu visi bahwa membawa satu bangsa umat Israel keluar dari tanah perbudakan menuju satu tanah perjanjian. Kenapa Tuhan memberikan visi itu? Karena Tuhan sayang akan setiap umatnya, yaitu umat Israel. Nah, hari-hari ini berbicara tentang umat Israel, itu berbicara tentang saudara dan saya. Artinya umat yang dikasihi oleh Tuhan, umat yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya mau bilang, firman Tuhan katakan Tuhan tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kita. Dan janjinya adalah Dia selalu memelihara kita. Ketika waktu itu Tuhan membawa mereka keluar, mereka melalui padang gurun sekalipun, ada bukti pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tercatat dalam firman Tuhan katakan Tuhan memberikan tiang api untuk mendaungi mereka, memberikan tiang awan untuk meneduhkan mereka, sehingga mereka ketika malam mereka tidak dingin, ketika siang hari mereka tidak panas. Kemudian tercatat dalam firman Tuhan bahwa pakaian dan kasut yang mereka pakai selama 40 tahun tidak rusak. Itu menandakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, haleluya. Dan saya percaya hari-hari ini ketika Tuhan menjadi manusia, menebus kita, mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, dan bagi setiap yang percaya padanya memperoleh keselamatan. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Dan ketika Yesus sudah mati, Dia meninggalkan kita, tetapi saya mau bilang Dia mengutus Roh Kudus menyertai kita. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Katakan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tetapi janji yaitu Dia selalu menyertai kita, bahkan Dia memelihara kita. Saudara yang mengalami hari-hari ini pada COVID-19 sekalipun, dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember ini, kalau kita melihat data, jumlah itu masih terus mengalami peningkatan, artinya belum turun. Tetapi apapun yang terjadi, saudara bisa lihat sampai hari ini saudara masih bisa beribadah pada Tuhan. Yang artinya saudara sampai hari ini saudara tidak kekurangan. Saudara sampai hari ini saudara masih bisa makan, saudara masih bisa beribadah, saudara masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Itu satu bukti tanda bahwa Tuhan memelihara kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Artinya ketika apapun boleh terjadi, firman Tuhan kata ketika engkau melalui api, engkau tidak dihanguskan. Engkau melalui sungai, engkau tidak dihanyutkan. Yang artinya berbicara Tuhan tidak menghilangkan api itu. Tuhan tidak menghilangkan apa yang akan terjadi, tetapi janji Tuhan bahwa Dia selalu menyertai kita, Dia selalu memelihara kita. Artinya ketika Dia bersama-sama, artinya ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita melalui api sekalipun, kita janji firman Tuhan kita tidak akan dihanguskan. Dan janji firman Tuhan katakan ketika kita melalui sungai air, kita tidak dihanyutkan. Artinya Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita. Haleluya. Dan saya coba sampaikan firman Tuhan pada pagi ini, kiranya kita boleh merenungkan apa yang menjadi kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2020 ini, bahwa Tuhan sudah pelihara kita semua, bahwa Tuhan sudah menjaga kita, sudah melindungi kita. Dan kita bisa melihat hari-hari ini kita masih bisa beribadah, kita bisa memuji, terus memuji dan mengucap syukurlah pada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Nah, bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Hal yang kedua berbicara tentang Tuhan sudah memulihkan kita. Katakan Tuhan sudah memulihkan kita. Nah, apa yang dipulihkan? Saya percaya banyak hal selama ini, selama tahun 2020 ini, banyak sekali Tuhan memulihkan keadaan kita. Ya, bagi kita yang mengandalkan Tuhan, yang sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, Tuhan memulihkan keadaanmu. Tuhan memulihkan keadaanmu. Karena janji firman Tuhan, padang gurun sekalipun Dia sanggup membuat air membual-bual. Dia sanggup membuat padang gurun menjadi kebun anggur. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, saya mengajak setiap saudara untuk merenungkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Dia selalu menyertai kita, bahwa Dia memulihkan keadaanmu, apapun keadaanmu hari ini. Ketika engkau datang mencari Dia, saya percaya ketika engkau datang mencari Dia, ketika engkau izinkan Tuhan mengambil alih dalam setiap aspek kehidupanmu, saya percaya Tuhan akan masuk dalam setiap aspek kehidupanmu, memulihkan keadaanmu hari-hari ini. Yang mengerti katakan amin. Saudara bisa melihat, mungkin saudara bisa merasakan, kalau saudara sampai hari ini masih sehat,
masih bisa menyembah Tuhan sehat, saya percaya itu tanda satu bukti nyata bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup saudara. Dan mungkin ada beberapa saudara kita yang mengalami sakit, mungkin juga mengalami sakit yang COVID-19, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa, Tuhan memberikan pemulihan dan boleh kita menjadi sehat kembali sempurna, sehingga dengan demikian penyakit itu tidak membawa kematian, tapi penyakit itu justru membawa kemuliaan. Kita bisa menceritakan betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasa Tuhan melindungi dan memelihara kita. Dan saudara juga bisa melihat bagaimana mungkin hari-hari ini kita banyak di rumah, mungkin ekonomimu mengalami satu krisis, tapi bagaimana ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa, kita minta campur tangan Tuhan, Tuhan memulihkan ekonomi, memulihkan pekerjaan, memulihkan segalanya. Dan bahkan mungkin ada sebagian di antara kita yang rumah tangganya mungkin diambang kehancuran, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita meminta Tuhan masuk dalam keluarga kita, justru saat itu Tuhan memulihkan keluarga kita. Dan saya percaya melalui ini semuanya itu tanda bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai setiap anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Dia. Yang mau, yang mengerti, katakan amin, haleluya. Dan bukan hanya itu saja, hal yang ketiga berbicara Tuhan menyertai kita, berbicara tentang Tuhan juga memberkati kita, memberkati hidup kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati apapun yang kita kerjakan, sehingga didapati setiap anak-anak Tuhan selalu berhasil dan beruntung ketika kita mengandalkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana Tuhan memberkati kita dalam aspek apa saja? Saudara bisa rasakan hari-hari ini. Di dalam Natal pada pagi ini kita boleh merayakan Natal bersama. Tentu saudara berbicara tentang Natal, itu bicara tentang ada satu kesukaan, ada satu sukacita yang luar biasa, ada damai sejahtera yang luar biasa yang Tuhan berikan. Haleluya, haleluya. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 2 ayat 11, ada satu sukacita yang besar bahwa Yesus Kristus telah lahir. Di dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ayat 12 dikatakan, dan inilah tandanya telah lahir bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbalik di dalam palungan. Dan ayat 13 dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya, haleluya. Nah, saya percaya penyertaan Tuhan yang luar biasa. Hal yang ketiga yaitu Dia memberkati kita, Dia memberikan damai sejahtera, Dia memberikan sukacita yang luar biasa ketika Dia lahir di bumi ini. Ada satu sukacita yang luar biasa, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang bukan seperti yang dunia berikan, tetapi damai sejahtera yang bersama-sama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan Dia juga menebus setiap kita yang berdosa, supaya karena kita tahu bahwa dosa adalah maut, tapi Dia menebus setiap kita supaya kita beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Inilah janji berkat Tuhan bahwa Dia menyertai kita. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Bicara tentang damai sejahtera, bukan berarti ketika kita merasakan di luar damai, kita merasakan damai. Tetapi hari-hari ini pandemi COVID-19, walaupun belum mereda, tetapi tetap ketika kita mengandalkan Tuhan, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Bukan ketakutan yang ada, tetapi damai sejahtera melebihi ketakutan yang ada. Dan Dia selalu memberikan kekuatan, bahkan Dia memberikan berkat pengharapan, ada jaminan dalam hidup setiap saudara dan saya, yaitu ketika kita mengandalkan Dia, ada satu pengharapan, yaitu memberikan masa depan yang penuh pengharapan buat setiap saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Mari kita angkat satu pujian, sudahkah ada damai di hatimu? Saya percaya pagi ini dalam suasana Natal, perayaan Natal, Yesus datang memberikan damai dan sukacita yang luar biasa buat kita semua. Dia datang
memberikan kita hidup yang kekal. Dia datang mencurahkan sukacita yang besar, yang luar biasa buat kita. Karena apa? Karena ketika dia datang, dia mengubah semuanya. Barang siapa yang percaya pada dia, beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan dia. Dan Yesus datang memberikan damai yang luar biasa buat saudara dan saya. Ketika kita mengandalkan dia, ada satu kekuatan yang luar biasa. Bukan ketakutan, tapi damai sejahtera yang Tuhan berikan melebihi apa yang dunia berikan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah dia raja di hidupmu. Jadikan dia raja. Jadikanlah dia raja di hidupmu. Sekali lagi kita nyanyikan. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah dia raja di hidupmu. Jadikanlah dia raja di hidupmu. Sekali lagi. Jadikanlah dia raja di hidupmu. Haleluya. Allah menyertai kita. Immanuel, Allah yang kita sembah, dia menyertai kita. Haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu menyertai kita. Dia pelihara kita. Dia memulihkan kita. Dia memberkati kita. Dan yang terakhir 4 adalah dia juga melindungi kita. Haleluya. Hal yang keempat bicara tentang Allah Immanuel, yang berarti dia menyertai kita. Dia menyertai saudara dan saya. Hal yang keempat adalah Tuhan memberikan perlindungan. Dia menjaga kita. Dia membela kita. Ketika ada yang memfitnah kita, mungkin ada yang memusuhi kita dalam segala hal, tapi Tuhan bela kita. Ketika kita mengandalkan dia, saya percaya Allah tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Dia membela kita, dia membela perkaramu. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Ada kuasa. Maka dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6, seorang anak telah lahir untuk kita. Saudara tahu siapa? Yesus Kristus. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Dalam firman Tuhan dikatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Katakan amin. Haleluya. Dia melindungi kita. Dia sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Saudara tahu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa. Kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa, yang ketika dia mati di kayu salib pada hari yang ketika dia bangkit, itu menandakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang hidup. Haleluya. Dan bagi dia tidak ada yang mustahil. Yang mengerti, yang percaya katakan amin. Haleluya. Dia sanggup memulihkan keadaan. Dia sanggup membelamu. Dia sanggup
menolongmu. Mungkin kau bicara pagi ini, saya nggak mampu lagi. Saya tidak mengerti, saya harus bagaimana, apa yang harus saya lakukan. Tapi satu hal saya mau katakan, Allah membelamu. Allah yang kita sembah, Dia sanggup menolong. Dia menyertai kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Dia penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Katakan Allah yang perkasa. Haleluya. Saudara pagi ini menerima 4 pesan firman Tuhan. Dalam Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yaitu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Yang berarti Tuhan memelihara kita, Tuhan memulihkan keadaan kita, Tuhan memberkati saudara dan saya, Tuhan juga melindungi kita. Haleluya. Dan ada pesan firman Tuhan pagi ini, bila setiap kita yang disertai oleh Tuhan dalam Natal ini, bicara tentang Natal bukan bicara tentang apa yang kita terima, tetapi apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan dan sesama, karena Tuhan mengasihi kita. Dia sudah memberikan nyawanya, yaitu Dia mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, supaya kita semua diselamatkan olehnya. Dan pagi ini bicara tentang Natal, kita boleh belajar. Ada pesan Tuhan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Bila kita yang pertama adalah, ayo mari kita selalu menjadi terang. Dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 60 dikatakan, ayat pertama, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayo mari kita semua pagi ini, apapun boleh terjadi di keadaan hari-hari ini, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, saya percaya ada terang Tuhan menyertai kita, ada kemuliaan Tuhan menyertai kita. Dalam firman Tuhan katakan, ayo mari kita bangkit, jadilah terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan sudah memberikan terang itu, kemuliaan Tuhan turun atas setiap kita. Ada satu kuasa menyertai kita bersama-sama Tuhan. Tuhan mau kita selalu menjadi berkat bagi sesama, menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Mungkin orang-orang di sekitarmu yang belum mengenal Tuhan, mari kita boleh bersaksi untuk nama Tuhan. Mari kita boleh mengambil bagian untuk menolong orang-orang di sekitar kita, sehingga dari cara hidup kita orang melihat bagaimana Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kita. Karena Dia sudah lahir untuk kita di bumi ini, Dia menjadi terang. Bahkan Dia katakan, terangmu telah terbit, bangkitlah, dan kemuliaan Tuhan sudah turun atasmu. Haleluya. Pagi ini yang mau menjadi berkat, mau menjadi terang, angkat tanganmu, katakan, saya mau Tuhan. Saya berdoa untuk saudara, bila terang yang Tuhan berikan kepadamu tidak pernah padam, tetapi terus bersinar terang, sebab kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Kau akan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan menyertaimu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, Dia memberkatimu. Katakan amin. Haleluya. Nah, hal yang kedua, pesan Tuhan di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, demikianlah firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, kalau kita yang sudah rajin, ayo terus rajin. Rajin apa? Mungkin engkau membaca firman Tuhan setiap hari, mengaminkan setiap janji firman Tuhan. Engkau mungkin suka, kesukaanmu adalah merenungkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Atau engkau ikut serta dalam setiap ibadah, kau tidak pernah absen, kau sudah rajin. Ayo pertahankan itu terus. Firman Tuhan katakan, hendaklah kerajinanmu jangan kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala. Bila roh kita, manusia roh kita terus menyala-nyala, sehingga ada satu gairah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ada gairah, ada keberanian untuk bersaksi untuk kemuliaan Tuhan.
Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ujung bumi. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan karena Kristus hidup di dalam engkau. Haleluya. Mengerti? Katakan amin. Biarlah roh kita terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini pesan khusus, secara khusus buat setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dan bahkan untuk jemaat. Melayani Tuhan bukan bicara tentang melayani secara jabatan, tapi dimanapun engkau ditaruh, ditempatkan, baik di gereja, di rumah, dimanapun, di kantor, tempat pekerjaan, ayo, saya mengajak saudara, mari kita ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Ketika kita mengambil itu, saya percaya ini yang menjadi kehendak Tuhan. Bila roh kita terus menyala-nyala dan melayani Tuhan, ada satu kerinduan. Saya berdoa buat setiap jemaat pelayan Tuhan, supaya engkau diperbaharui terus rohmu, sehingga engkau punya roh yang menyala-nyala terus. Di Natal ini kau terus punya roh yang menyala-nyala untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Terimalah pengurapan, kau urapi semua pagi ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami semua mendengarkan firman Tuhan, boleh diurapi oleh Engkau Tuhan, diperbarui roh setiap kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala terus dan melayani Tuhan. Haleluya. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam tahun 2021 dan meninggalkan 2020. Saya percaya di tahun 2020 ini kita sudah memasuki satu tahun dimensi yang baru. Dan apa yang tidak pernah kita lihat, tidak dengar, timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan ketika kita akan memasuki tahun 2021, bicara tentang 2021 ini berbicara tentang kita akan masuk satu permulaan yang baru di dalam tahun dimensi yang baru ini. Ada pesan firman Tuhan buat setiap kita. Hendaklah kita hidup menurut serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga ketika Tuhan datang kedua kali, Dia akan menjumpai setiap anak-anaknya yang terus menuruti kehendaknya, yang taat akan firman Tuhan. Dan saya percaya tahun 2021 ini orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang hidup taat kepada firman Tuhan, hidup menurut rupa dan gambar Allah. Saya percaya orang-orang demikian yang tidak akan tergoncangkan. Tuhan akan mengangkat dia secara pribadi, Tuhan akan mempromosikan dia. Dan saya berdoa, bila seluruh jemaat GBI River of Life, kita semua boleh diangkat dan dipromosikan oleh Tuhan di tahun 2021 ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Horata sandikira bayi Bapa. Mari tundukkan kepala. Saya berdoa. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi ini, Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan dan mendengarkan pesan firman-Mu pagi ini. Kami percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Allah menyertai kita, melindungi kita, menjaga kita, memberkati kita, bahkan memelihara kita. Terima kasih Bapa, Engkau Roh Kudus sempurnakan setiap firman Tuhan, sehingga terus menjadi berkat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah lahir di bumi ini karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat GBI River of Life yang sakit saat ini, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam pergumulan Tuhan, Engkau jawab doa mereka, Engkau angkat beban mereka, Engkau berikan damai, sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu. Yang sakit COVID
COVID-19, anak-anakmu saat ini hambamu berdoa kiranya Tuhan kau berikan kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang miskin kau perkaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua pagi ini yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Biarlah kasih, damai sejahtera, dan sukacita Natal menyertai kita semua. God bless you all. Happy Sunday and Merry Christmas. Saya percaya kiranya terang Tuhan sudah terbit atasmu, dan biarlah kita terus menjadi terang bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya.